makin ke sini argumen pendukung Pak Jokowi ini makin menipis ya. Sementara argumen yang melihat dugaan adanya ijazah palsu itu makin ke sini makin membesar. Dengan basic rationality yang Abang punya lah. Kita nggak tahu kebenarannya gimana. Cara Pak Jokowi mengantisipasi atau merespon serangan ini dan melihat ijazah dugaan itu gimana, Bang? Satu kata ya, kalap nih. Kalap. Hah? Kalap. Kalap. Oh, kayak orang bingung kalap gitu. Ya, bukan orang bingung, udah kayak orang Panik. panik. Oh, oke. Orang udah mulai melihat di ujung-ujung ujung-ujung ketegangannya lah ya. Ya udah tiba-tiba listriknya mati gitu. Ya. Bang, bro. Bro. Siap. Kedatangan idola lu nih. Wah, seneng banget nih gua. Mau nanya yang banyak gua. Ini Kita kasih umpan lambung, bro. Umpan lambung ya, Bang. Nah, ini langsung aja nih gue nih. Iya, iya. Gue baca, Bang. Waktu itu si Ahmad Ali kalau nggak salah, ketua hariannya PSI, itu kan bilang kemungkinan Pak Jokowi akan istirahat sampai 2027. Nggak lama kemudian berangkat ke Singapura. Ini polanya apa, Bang? Bacaannya apa nih? Kalau Pak Jokowi itu kan memang begitu. Apa nih? Jadi kalau beliau dibilang beliau istirahat artinya bakal aktif. Sign kiri belok kanan ya. Kecuali misalnya disebut Pak Jokowi ini akan aktif, nanti mungkin istirahat. Oh gitu. Kebalikannya. Tadi lihat kebalikan. Nah, ini sebetulnya si Ahmad Ali ini belum konfirmasi sama Pak Jokowi atau gimana nih? Apa ini cuma memang diumbang-umbang aja biar ada berita? Bisa saja informasinya ke Pak Ahmad Ali begitu. Nah cuma Pak Ahmad Ali masih gaya orang Sulawesi. Apa yang keluar ya itu yang sesungguhnya. Kan? Jadi beliau belum secara dalam mungkin ya istilahnya atau apalah istilahnya itu untuk mengenal gaya komunikasi Pak Jokowi. Ya orang Solo kan dansa-dansa. Nah itu dia. Meliuk-liuk kan. Di belakang beda sama di depan. Iya itu. Jadi beliau ungkapkan lah itu ke publik bahwa Pak Jokowi mau istirahat sampai 2027 gitu kan. Artinya sebenarnya Pak Jokowi akan aktif. Itu sebetulnya. Kan udah ada statement, Bang, akan turun bela PSI habis-habisan. Sementara PSI ngasih kode akan Mr. J yang jadi ini. Kok udah jelas begitu masih malu-malu gitu gimana? Nggak ngerti juga saya sebagaimana saya nggak mengerti partai sekecil ini ada ketua umum hariannya. Oh gitu ya. Segitu repotnya berarti ya? Ya. Yang repot itu kan mestinya partai yang ikut kabinetnya Pak Jokowi, Pak Prabowo kan, partai besar, di mana ketua umumnya ikut serta sebagai anggota menteri. Dalam konteks kayak begitu kita berpikir wajar kalau kemudian partai itu membuat ketua umum harian kan, karena sang ketua umum definitifnya lebih banyak mungkin aktif sebagai menteri kan. Lah ini partai ketua umumnya ngapain? Menurut Bang Rey ngapain? Saya udah mengatakan, saya nggak paham ini partai kan, saya bilang. Udah kecil partainya, ya kan? Tidak ada wakil di DPR RI gitu ya. Iya makanya. Terus ketua umum, ada lagi namanya ketua harian. Partai yang di DPR itu besar-besarnya minta ampun, ketua-ketua umumnya jadi menteri, nggak ada itu yang diwakili oleh ketua umum harian. Tapi kemarin di Pileg kemarin nyaris kan mau masuk. Kalau tidak Masih diributin itu masuk. Masih jauh. Enggak, Bang. Kalau nggak diributin itu masuk, Bang. Oh dia apa geser si Ijo ya? Narik suara Ijo atau gimana? Iya, kurang lebih ada berita-berita burung begitu. Saya juga tidak tahu kebenarannya. Karena semua ribut, akhirnya tidak terjadi lah itu. Benar nggak, Bang? Gimana sepertinya? Enggak, kalau informasi enggak sih. Dia kan cuma 2,9
Sementara minimal kan 4%. 4%. 1,1 itu nggak mudah. Sisanya itu gitu. Iya. Memang udah terbaca dari awal nggak bakal lolos ini partai gitu. Meskipun sudah di backup oleh Pak Jokowi kan. Iya. Nah, nanti turun ke bawah lagi nih, Turba ini 2027 Pak Jokowi mungkin mau door to door. Nah, itu menurut bacaannya Bang Rey gimana? Akan ke Senayan nggak ini nanti? Saya nggak terlalu yakin. Saya kira akan mengumpul semuanya seperti di Gerindra ya. Kalau PSI-nya nggak membuat semacam pembedaan dengan Pak Prabowo, ngumpulnya nanti akan ke Gerindra. Dan itu sudah terbaca kan, dalam satu survei menyebut Gerindra leading sendiri kan, yang lainnya turun ke bawah. Karena cara berpikirnya kan sederhana, kalau semuanya ikut pemerintah, ya ngapain kita pilih partai yang lain tuh, pilih Gerindranya aja. Karena itu cara berpikirnya gitu. Nah, jadi sekalipun di backup oleh Pak Jokowi, tapi kalau dia tetap ikut Pak Prabowo, ya dia akan kerendam sama Gerindra gitu. Iya. Kecuali Pak Jokowi membuat sendiri nih wajah partai. Nah, pertanyaannya berani nggak mereka gitu? Wajah partai seperti apa ya? Ya artinya mau menjelaskan kami bukan Gerindra Oke. gitu. Sepertinya udah cukup terang statement-statement bahwa Pak Jokowi akan ke Partai Gajah ya. Iya, maksud saya kalau konteks apa namanya kompetisi nantinya, kan ini pertanyaan awalnya itu tadi, apakah mungkin mereka akan masuk ke Senayan? Jawaban saya tidak, kalau mereka masih bagian dari koalisi pemerintah besar. Jangankan PSI gitu, partai besar aja sekarang kesulitan di angka 10% loh. Karena semuanya kesedot ke Gerindra. Gitu. Itu apalagi partai yang kecil. Tapi kalau di backup oleh Pak Jokowi, di backup sekalipun belum tentu kesedot ke sana. Karena kan partai yang lain juga nggak akan diam kan. Pasti akan kerja juga gitu. Nah, saat Pak Jokowi masih powerful aja, dia cuma dapat ya 2,9% itu ya, hampir 3%. Bagaimana Pak Jokowi nggak ada lagi kekuatan politiknya? Memang dia punya popularitas, anggap begitu gitu. Tapi kan nggak cukup. Dulu itu kan Pak Jokowi aktif sekali bagi-bagi bansos kan. Nah, Pak Jokowi kan nggak mungkin lagi bagi-bagi bansos 2029 yang akan datang gitu. Kan cuannya masih banyak dia. Masih Iya, amunisi masih banyak. kalau tidak pakai namanya bansos itu politik uang. Jangan lupa itu. Jadi itu agak riskan kalau dilakukan dengan cara yang kayak begitu. Nah, bansos itu nggak bisa disebut politik uang karena itu program pemerintah. Waktu itu dalam beda, konteks presiden memberikan. Saat itu kan. Nanti kalau mereka lakukan itu, bisa disemprit orang. Kamu melakukan politik uang loh. Benar. Nah, jadi nggak bisa semudah dilakukan pada 2024 yang lalu gitu. Nah, jadi itu bacaannya tuh. Iya. Tapi boleh jadi iya. Iya kalau itu dia membuat pembedaan dengan Gerindra. Kami beda loh dengan Gerindra gitu. Nah, di backup dengan yang kita sebut tadi, misalnya punya uang cukup banyak ya untuk mobilisasi macam-macam itu. Tapi kalau dia tetap dengan wajah bagian dari Pak Prabowo, saya kira akan sulit. Nah, kecuali ia akan memperlihatkan bahwa ia pada aspek tertentu atau banyak aspek berbeda dengan Gerindra. Nah, gini nih. Nah, ini menarik nih. Apa bacaannya nih? Hari ini Pak Jokowi itu tampil di Bloomberg Tekno itu. Sementara belum Ngomong bahasa Inggris. Sementara Bloomberg-nya ke Indonesia beneran nggak sih? Ngomong bahasa Inggris. Terus di wawancara dia pakai bahasa Inggris. Itu pakai jas, pakai peci dan pakai dasi. Bacaannya apa? Dia mau nunjukin ke siapa? Iya, kesulitan kita ini kan Pak Jokowi itu ya. Ya. Karena kayak begitu-gitu harus dibaca. Iya kan? Beliau ini politik simbolnya kuat sekali. Benar. Yang lihat 10 tahun terakhir itu yang salah satu yang unik dari politik Indonesia ini karena harus baca senyumnya kayak apa, bajunya kayak apa, ya kan, cara langkahnya kayak apa, tabungnya ditaruh di bagian apa gitu. Nah, karena itu dilakukan oleh Pak Jokowi, ya tokoh yang kita kenal dengan segala macam simbol gitu, menjadi relevan kalau itu dibicarakan gitu. Nah, apa maksudnya gitu? Ya maksudnya mau menjelaskan bahwa, saya tidak tahu persis ya, tapi kalau bacaan kita itu kan mau mengatakan bahwa Pak Jokowi merasa bahwa beliau ini Masih ada. bukan saja masih ada gitu, apa tapi punya
apa namanya itu ya? Masih punya power gitu ya, pengen menunjukkan begitu. Enggak, Aura, ya. apa ada? Saya kan mantan presiden gitu loh kira-kira tuh. Oke. Tapi Bang, dengan kejadian beberapa bulan terakhir ini setelah Pak Jokowi turun, sepertinya approval rating Pak Jokowi udah turun banget mungkin ya. Seberapa besar kita belum tahu kan. Tapi juga saya punya keyakinan seperti Anda punya keyakinan ya. Khususnya setelah Roy Suryo dan kawan-kawan itu ditetapkan sebagai tersangka. Saya kira respon publiknya itu negatif. Mungkin karena itu juga polisi saat itu nggak langsung menahan Rismond dan kawan-kawan kan setelah ditetapkan sebagai tersangka gitu. Kenapa saya sebut negatif gitu? Karena pada tingkat tertentu ya, apa namanya itu ya, perjalanan kisah dugaan ijazah palsu ini kan sebenarnya menyedot perhatian banyak orang. Betul. Dan makin kesini makin banyak perhatian orang. Benar, gitu. ya. Lalu apa namanya itu ya, lalu diserahkan ke polisi gitu loh. Begitu masuk ke polisi nggak ada cerita lagi. Kisahnya udah berubah, bukan lagi soal dugaan ijazah palsu, tapi soal dugaan adanya kriminalisasi gitu. Tapi patternnya itu cukup gampang ditebak sebenarnya, dengan dibawa ke sana ingin ya dipeti eskan selesai. Siapa yang berani? Nah itu yang saya sebut tadi. kriminalisasi, gitu. Itu yang saya sebut tadi. Ibarat penonton nih, Iya. orang udah mulai melihat di ujung-ujung apa namanya, ujung-ujung ketegangannya lah ya. Iya, udah tiba-tiba listriknya mati gitu. Ya. Bang, bro, ini kan belak-belakan ya. Aku pengen tanya sama Abang ini. Dia coba lanjutkan dulu. Oke, lanjut. Itu yang disebut dengan ke polisi itu gitu loh. Jadi begitu udah tegangnya, udah duel sana, tiba-tiba listriknya mati. Ya. Nah orang juga begitu kan, doa, adu argumen sana sini, tiba-tiba dibawa polisi. Ya, main polisi kan kira-kira gitu, ya kan? Nah kalau udah ke polisi, ceritanya udah lain lagi. Iya. Udah ganti film tuh. Oh gitu. Ya, cuman cukup gampang ditebak sih Bang jalannya itu. Dibawa ke sana dengan tujuan apa gitu. Saya menyebut ada sekitar 4 lah ya. Istilah saya, make istilah yang sering dipergunakan oleh para pendukung Pak Jokowi gitu ya, yang menyebut para pengkritik Pak Jokowi itu sebagai tukang nyinyir gitu ya. Oh itu yang nyebut itu ada istilah apa, termul itu loh. Iya. Nah saya juga mau pakai istilah itu. Jadi kan sebenarnya apa, mereka yang mendukung Pak Jokowi ini nyinyir nih ke Roy Suryo dan kawan-kawan gitu. Iya. Jadi ada unsur nyinyir, ada unsur sakit hati ya kan. Jadi kita pakailah istilah-istilah yang selama ini nyerang orang yang kritik Pak Jokowi itu, sekarang kita lihat mereka dalam konteks itu. Ternyata mereka ada nyinyirnya juga gitu ya, ada sakit hatinya juga, itu 1 dan 2. Nah yang ketiga, argumen mereka itu makin menipis. Mereka itu siapa? Mereka Ya para pendukung Pak Jokowi. Oke. Jokowi, Oh, oke. argumennya makin menipis, sementara argumen untuk menyatakan dugaan adanya ijazah palsu makin membesar. Iya. Kok bisa analisanya bisa ke sana? Bacanya kenapa? Loh, Anda tahu kan misalnya kemarin di KIP, Oh, yang dimusnahkan Dia itu. iya macam-macam kan, jadi makin Itu makin menarik, saya nggak Nah, itu pernah dia. ngikutin aja sih loh, beneran. Apalagi ada yang baru kemarin Hakim Agung Asrul Sani itu. Nah itu dia. Oh, itu menjadi simpel kan? Iya, contoh. simpel. Jadi contoh. Nah, jadi makin ke sini argumen pendukung Pak Jokowi ini makin menipis ya. Sementara argumen yang melihat dugaan adanya ijazah palsu itu makin ke sini makin membesar. Gitu. Jadi artinya apa? Makin terpojok kan. Saat yang bersamaan mungkin ada suasana yang membuat ya riuh politik. Misalnya kemarin tuh di DPR kan salah satu anggota fraksi dari Partai Demokrat Iya. seperti menyindir kan. Oh, Bineka. Oh, Iya. Seperti ya kan, iya. kawan saya hakim Mahkamah Konstitusi, simpel kata dia, ada dugaan ijazah palsu, ijazahnya dibawa sama dia, diperlihatkan selesai gitu. Enggak seperti Yang lain. Masalahnya kan dan beda. semua tertawa. Tapi Iya. begini, yang saya mau katakan begini. Jadi sebenarnya
kalau kita lihat yang terjadi di DPR itu, ini bukan lagi konsumsi masyarakat bawah. Iya. Di elit politik aja itu jadi perhatian Iya. yang luar biasa, persis seperti yang saya sebutkan Iya, itu iya. tadi. Lagi seru-serunya listriknya mati. Dan yang menarik, Put, ini kayak sinetron tersanjungkan panjang. Nggak Nah, kelar-kelar. terakhir-terakhir yang saya perhatiin, Bang, dari sisinya Roy Suryo dan kawan-kawan ini banyak pemain baru. Nah, tapi di sisi yang sana pemainnya itu aja. Nah, itu yang kan Dan itu, tokohnya saya lihatnya, coba abang kan pasti lebih hebat dari Makin saya. banyak yang bergabung ya di grup. Itu- Tapi ada dari satu partai kayaknya sih, mantan partai atau apalah ya, mantan kader atau apalah. Apa itu tuh yang bacaannya? itu yang saya sebutkan tadi kan, yang keempat tadi ya Apa kan. tuh? Nah. Ini argumen makin menipis, sementara yang argumen untuk menduga itu ijazah palsu makin membanyak itu. Nah, semakin banyak argumen itu, ya tentu saja orang melihat orang mau terlibat. Iya. Jadi orang mau terlibat itu karena mereka dalam posisi yang mulai ragu juga soal keaslian ijazah itu gitu. Oke. Sehingga muncullah nama-nama lain kan ya, yang ikut terlibat, ikut apa namanya, bahkan secara aktif juga terlibat dan sebagainya itu yang apa namanya itu ya, yang makin menguatkan praduga orang terkait dengan keaslian ijazah yang dimaksud gitu. Iya. Nah itu Komponen-komponen masyarakat mungkin banyak yang ikut juga, mahasiswa. Saya pikir itu cukup organik ya. iya kan itu yang saya sebut, itu efek dari membangun argumen itu. Iya. Bahkan mungkin kita dulu kan awal-awalnya juga nggak terlalu tertarik dengan isu ini. Iya gitu. Tapi makin ke sini mereka menjelaskannya dengan banyak penjelasan. Yang penjelasan itu ya secara argumentatif ya bisa dinalar. Nah, itu yang membuat orang makin tertarik kan, dan itu yang membuat isu ini bisa bertahan sampai 1,5 tahun loh. Karena dari sisi grup Roy Suryo CS itu berusaha menggali secara saintifik, sementara grup sebelah pembelaannya tidak ada, tapi berusaha memindahkan ini ke politik dan Ya. kriminalisasi. Gitu. Makanya saya sebut tadi udah mulai agak menipis, ujung-ujungnya mentok, ya udahlah laporin ke polisi. Yang menarik siapa? Komentarnya siapa? Siapa tuh? Wakapolri, Komjen Ugroseno. Itu bilang. Mantan. Dia kan bilang loh, sebetulnya kejar aja itu KPU-nya. Itu bisa jadi tersangka juga. Menurut Bang Rey gimana tuh? Iya kan kawan-kawan ini kalau saya lihat ya mau menjadikan ini diskurs, gitu loh. Oleh karena itu mereka nggak berusaha ini menjadikannya sebagai persoalan hukum, Iya. gitu. Nah itu yang tidak sabar dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi argumen nggak dibalas oleh Pak Jokowi dengan argumen sekarang, tapi dibalas dengan hukum. Nah, kalau sejak awal mereka mau main hukum, ya sejak dari awal aja memang mereka bisa, ya siapa aja mereka bisa adukan ke polisi. Tapi kan mereka sedang membangun diskurs, ya membangun narasi, membangun supaya orang ikut bercakap-cakap tentang ini gitu. Yang sekarang di stop oleh Pak Jokowi dengan cara mengadukannya ke polisi gitu. Itu, nah terbukti apa yang mereka lakukan itu menarik minat orang. Iya, tambah menarik Iya, menarik minat orang. Jadi sebetulnya pada tingkat tertentu, ya itu sudah semacam kemenangannya Roy Suryo. Bagaimana selama 1,5 tahun ini, orang mungkin banyak yang puas kepada Pak Jokowi gitu ya. Kalau ditanya puas nggak sama Pak Jokowi, puas. Tapi urusan ijazah, dia mulai agak percaya nih ke Roy Suryo. Gitu. Benar. Karena yang satu ngomong Jadi ilmu ujung-ujung- pengetahuan ya, Betul. Pak, saintifik. Betul. Ujung-ujungnya mungkin nanti kesimpulannya begini. Ya nggak apa-apalah ijazahnya palsu, tapi kan membangun. Kira-kira gitu. Jadi mau dibedakan tuh. Mau dibedakan antara kisah sukses dengan ijazah palsu. Gitu. Jadi kalau ditanya nih, Anda puas nggak dengan Pak Jokowi? Puas. Anda yakin nggak ijazahnya palsu? Yakin gitu loh kira-kira. Jadi Dua yang berbeda.
Jadi orang mau kesimpulannya itu tadi, saya puas meskipun ijazahnya palsu gitu. Jadi bisa begitu. Nah, itulah mengapa mereka, menurut saya ya, bagusnya Roy Suryo dan kawan-kawan nggak membawa ini ke ranah pidana. Diskurs. Karena ya diskurs, ya semua orang terlibat. Setiap orang menguji argumen masing-masing. Argumen Pak Jokowi gimana? Argumen di sini bagaimana gitu ya. Nah, di tengah-tengah itu yang saya sebut, ini argumen makin banyak, makin menipis, mungkin makin terpojok, ya bawa ke polisi deh. Ya kan? Oh, tapi menariknya kan pengacaranya. Sebetulnya ya, menurut saya begini Bung Singgih ya. Iya, Mestinya yang tidak melakukan ke polisi itu adalah Pak Jokowi. Membuktikan kepada publik bahwa kebebasan warga negara itu tetap dipelihara oleh Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Harusnya beliau memilih menjadi negarawan. Persis. Sekarang? Ya Itu kebalik mana? kan. Kebalik. Roy Suryo nggak mencoba ini membawa ke ranah hukum, diskurs aja, kita diskusi aja, berdebat macam-macam. Pak Jokowi tiba-tiba membawanya ke ranah hukum. Mestinya kan Pak Jokowi yang masih ada argumen nggak? Kan kira-kira gitu ya. Oh, tapi yang gue lihat di TV, arah-arahnya kan kepengen perdamaian nih. Tapi Roy Suryo dan the gang, CS, dan lawyernya itu malah nggak mau, kepengennya di pengadilan. Nah ini yang dibaca itu apa? Nggak, saya nggak pernah melihat ke sana. Gitu. Udah ada press conference langsung, ada Roy Suryo juga. Dia maunya langsung ke pengadilan aja udah. Ya kan, nggak mau damai-damai. Ya kan masa yang kayak begini didamaikan. Didamaikan itu kan harus membuktikan keaslian ijazahnya. Ya sekali karena udah dibawa ke pengadilan ya sudah. Gitu. Kan ibaratnya gitu. Sebab kalau damai, ya Roy Suryonya yang kena. Enggak juga, karena ini Bang, restoratif justice. Bukan. Bukan. Ini posisi politisnya itu maksud saya. Oh iya benar. Kalau akhirnya kemudian Roy Suryo menerima damai itu, orang akan bilang, Roy Suryo ngapain panjang-panjang cerita, ujung-ujungnya lo damai juga. Ya itu. Padahal belum terbukti nih ijazahnya asli apa enggak. Bener, kayak itu tadi itu penonton tadi kan sebelum mati lampu ya lo Lo udah. Jadi sebenarnya Roy Suryo ini mewakili pemikiran masyarakat luas lah. Yang artinya penasaran ini beneran Iya. asli atau enggak sih? itu kan Gitu dia yang loh. buka duluan soalnya Roy Suryo tadi itu. Nah itu yang saya sebut tadi soal pemolisian ini ya. Coba Anda bayangkan, Pak Jokowi menghadapi kasus ini kurangnya apa? Banyak kurang menurut saya. Apa misalnya? Apa coba? Artinya telah memakan korban kan ini. Artinya di dalam sidang sebelumnya yang saya dengar ya. Jadi ijazah asli itu belum juga pernah. Itu materinya. Iya. Ini dalam konteks adu argumen ini, apa kurangnya Pak Jokowi? Ya simpel aja tunjukin ijazah asli selesai mungkin. Ya, itu cara dia menyelesaikannya. Iya. Tapi kan konteksnya dalam konteks adu argumen ini kira-kira apa kurangnya Pak Jokowi? Coba Anda bayangkan. Satu, dia mantan presiden. Dua, tingkat kepuasan setelah menjelang dia berakhir jadi presiden katanya 80%. Kan? Udah turun Bang, 76. Enggak, atau 70? dulu. Oh dulu ya. Kan waktu menjelang dia itu tingkat kepuasannya sampai 80% kan. Ketiga, dia di backup banyak sekali organ-organ yang menyebut diri sebagai relawan Jokowi. Pro Jokowi Kan, lah. pro Jokowi macam-macam lah ya kan. Yang keempat, presiden yang sekarang hopengnya dia. Itu beneran nggak tapi? Kan setidaknya Pak Ya, Prabowo setidaknya mengatakan ya. Iya. Pak Prabowo Bener. mengatakan Jokowi itu hopeng saya. hopeng, Kan kita balik berarti Pak Enggak. Jokowi ya setidaknya presiden yang sekarang hopengnya Pak Jokowi kan kira-kira. Yang kelima, anaknya wakil presiden. Oh, iya. Segitu banyak. Iya kan, orang yang di belakang Pak Jokowi ngadapin 5 orang ini kok bawanya ke polisi. Orang gitu. biasa itu ya. Orang yang nggak punya partai, iya, duitnya nggak seberapa. Iya. Orang juga mungkin nggak kenal sebelum-sebelumnya, nggak punya jabatan apa-apa. Lo ke ujungnya ke polisi. Itu yang saya mau katakan. Kok seperti Anda nggak melawan, nggak ini loh ya kan? David dan Goliath nih. Iya. Kan kalau you mantan presiden, you nyari dong lawan yang jangan yang kayak gini lo bawa ke polisi itu maksud saya. Kalau konteksnya tadi negarawan itu. Nah justru dalam konteks ini nggak kita melihat sikap negarawan Pak Jokowi.
pertama dia membawa kasus ini ke polisi gitu ya. Itu mestinya sebagai mantan presiden justru dia senang kalau ada warga negaranya yang aktif melakukan kritik kan terhadap pemerintah. Itu kan bagian dari kawal kan. Kalau di belakangnya di backup oleh hal yang benar gitu mungkin. Di sini mungkin ada Ya itu memang ada kecurigaan Pak Jokowi Iya, dugaan yang sampai itu. sekarang kita nggak tahu siapa yang dimaksudkan oleh beliau. Oh, yang ini ya, Put ya. Apa namanya di belakang itu ada si tokoh Orang besar. besar, Ya. ya, istilah beliau tuh. Nah kalimat orang besar itu ya, tinggal dicari-cari yang besar memang orangnya atau yang besar pengaruhnya ya gitu kan. Iya, Itu yang kita nggak tahu gitu. Iya. Karena Pak Jokowi ini kan bahasanya selalu harus ditafsir lagi, ditafsir lagi. Iya. Ya. Bersayap ya, Bang. Ini pertanyaan terakhir nih, Bang. Gua mau nanya juga Iya, Gus, lu. dari gua. Ini pertanyaan terakhir dari gua. Ada pengaruhnya nggak sih dengan turunnya Pak Jokowi nanti di 2027 kalau misalnya nih isu ijazah ini masih aja terus digas nih? Itulah mengapa harus dihentikan buru-buru oleh Pak Jokowi melalui cara ke polisi. Itu loh kira-kira tuh. Sebab kalau enggak, ini punya impact ke 2026. Terus berlanjut. approval rating makin Dengan turun sendirinya. gitu ya. Itu ini ya setelah Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka, kita nggak tahu ya apakah Pak Jokowi tingkat kepuasannya masih akan sama dengan yang sebelumnya. Feeling saya turun. Orang kenapa gitu? Orang melihatnya Pak Jokowi gitu amat sih, masalah yang kayak begini main polisi itu loh kira-kira tuh. Apa lo, Put? Bang. Pertanyaannya. Ya, Ini kan belak-belakan nih ya. Dengan basic rationality yang abang punya lah. Kita nggak tahu kebenarannya gimana. Cara Pak Jokowi mengantisipasi atau merespon serangan ini dan melihat ijazah dugaan itu gimana bang? satu kata ya kalap Iya. nih. Kalap. Hah? Kalap. Kalap. Oh, kayak orang bingung kalap gitu. Ya, bukan orang bingung, Oke. udah kayak orang Panik. panik. Oh, oke. Kalap itu kan panik. Terus mengenai itu ijazahnya? Lah iya, Dia tuh kalap. menghadapi ijazah ini beliau dalam kondisi panik, makanya ingin buru-buru diselesaikan dengan cara membawanya polisi. Ya. Berarti ijazahnya ada nggak bang? Kan Saya tidak tahu persis ya. Cuma mungkin begini ya. Satu, ijazahnya memang ada, ya kan? Tapi mungkin hilang lalu diganti dengan yang baru, itu kan? Bisa jadi. Iya, bisa jadi gitu. Iya. Nah, yang baru ini mungkin lupa dilegalisir. Bisa begitu ya. Itu satu asumsi. Jadi beliau kan memang lulus, tercatat di sana. Tapi mungkin ijazahnya nggak pernah diambil sampai mungkin hilang. Kita nggak tahu. Sehingga dibuatlah ijazah baru juga. Gitu. Jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga, ya memang ijazah beliau itu benar ada. Nah, kalau benar ada, kenapa lama? Kenapa? Kenapa tidak seperti Nasrul Pak Sani. Nasrul Sani? Mungkin awalnya beliau menikmati ini. Kan dengan terus-menerus ijazah dipersoalkan, nama beliau terus-menerus digaungkan gitu. Cuma itu tadi, kok makin ke sini argumen kawan itu makin membesar kan. Sementara argumen kita makin menyempit dan orang-orangnya satu-satu pergi. Beliau mungkin satu-satunya presiden yang paling sering reuni kali ya. Iya. Tapi dikatain juga reuni, tapi kok temennya beda-beda kan? Jadi makin ke sini loh kok jadi begini ya. Awalnya dinikmati gitu ya. Malah jadi bola liar gitu ya. Iya, nggak bisa yang di sini dikendalikan. argumennya makin panjang, yang di dianya sendiri argumennya makin sedikit. Udah sedikit kawan pergi satu-satu. Jokomania mengubah nama jadi apa ya kan? Prabowo mania udah. Iya. Kemudian yang kemarin diari, mau ubah lagi logo kata dia ya. Satu-satu gitu. Jadi panik. Akhirnya udahlah ini kalau terus berlanjut ini juga kita dibawa polisi aja. Nah inilah sekarang dibawa ke polisi. Kita lihat ke depan seperti apa. Bang, thank you ya. Sama-sama. Bang, makasih bang. Sama-sama. Ciao.